Sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu etika Kristen dan ragam pandangan etis. Sekarang kita mau melihat pentingnya etika di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Yang pertama, keputusan etis atau keputusan etika itu sering menyangkut pilihan-pilihan yang sukar. Di dalam diktat itu saya kasih beberapa contoh ya. Misalnya ada seorang ayah ya, dia punya istri dan juga punya beberapa anak, sedang mengidap satu penyakit yang serius. Nah, karena obat untuk penyakit itu belum ditemukan, jadi dokter itu hanya memberikan treatment ya, obat-obat yang tidak bisa dipastikan apakah itu akan memberikan kesembuhan. Nah, kalau dia melanjutkan pengobatannya, itu akan menghabiskan uang yang mereka miliki, tabungan, dan kemungkinan akan berhutang. Sementara penyakit itu serius dan berdasarkan diagnosis dokter, kemungkinan usianya hanya bisa bertahan 6 bulan atau sampai 1 tahun. Ya, jadi dia tentu akan menghadapi keputusan etis yang sukar. Karena apa? Kalau dia hentikan pengobatan, dia akan mati. Kalau dia tidak hentikan, dia akan menghabiskan uang dan kemungkinan berhutang dan membuat keluarganya menderita. Dan itu pun tidak ada kemungkinan pasti dia akan sembuh. Jadi, apa keputusan yang harus dia ambil? Jadi, keputusan-keputusan etis itu kadangkala tidak segampang yang kita bayangkan. Di dalam kehidupan kita setiap hari, kita sering menghadapi keputusan-keputusan yang menyangkut berbagai dilema, ya. Nah, misalnya lagi contoh lain saya kasih di situ, bidan di sebuah puskesmas desa, satu kali setelah dia mengabdi di sana dan ternyata kehadirannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa, tapi dia juga kan punya kebutuhan untuk mengembangkan karir, ya, mendapatkan income yang lebih baik. Dan satu kali dia mendapat tawaran atau kesempatan untuk bekerja di rumah sakit yang ternama di sebuah kota dengan gaji dan fasilitas yang lebih baik. Tentu saja bidan ini menghadapi dilema apa yang harus dia putuskan, ya. Kalau dia tetap di desa, maka gaji dan fasilitas yang dia terima ya tidak seperti kalau dia bekerja di rumah sakit ternama di kota. Tapi kalau dia tinggalkan masyarakat desa, belum ada bidan yang menggantikan dia. Nah, karena keputusan itu sulit, maka kadangkala anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan pun, bahkan yang membaca Alkitab, punya pemahaman yang baik terhadap Alkitab, tidak selalu mudah untuk membuat keputusan-keputusan etika di dalam kehidupan mereka. Tapi walaupun keputusan-keputusan etis itu menyangkut hal-hal yang rumit, itu adalah sesuatu yang harus tetap kita putuskan. Nah, orang sering sekali tidak membuat keputusan di dalam hidup mereka ketika diperhadapkan pada masalah-masalah yang rumit seperti itu, karena mereka sudah lebih dulu ya dikuasai oleh rasa takut untuk mengambil keputusan. Jangan-jangan keputusannya salah. Jadi, walaupun keputusan etis itu menyangkut masalah-masalah yang sangat rumit, kita sebagai anak-anak Tuhan tetap mempunyai tanggung jawab untuk membuat keputusan-keputusan.
Itulah sebabnya dengan rendah hati kita mencari Tuhan, meminta bimbingan Roh Kudus. Dan mungkin saja keputusan-keputusan yang kita buat itu ternyata juga salah. Tapi kita percaya dari pengalaman-pengalaman itu, Roh Kudus akan membimbing kita, memberikan kepekaan yang lebih baik, dan tingkat kedewasaan rohani yang lebih baik. Maka pada masa-masa yang akan datang, keputusan-keputusan etika yang kita buat itu jauh lebih tepat atau jauh lebih baik. Nah, jadi kita tidak perlu takut juga untuk mengambil keputusan-keputusan etis yang bisa datang di dalam kehidupan kita setiap hari. Selain itu, etika juga menyangkut pertimbangan tentang apa yang benar dan apa yang salah, apa yang baik dan apa yang buruk. Kan etika itu kemarin kita sudah bahas secara sederhana, dapat kita artikan sebagai penyelidikan tentang apa yang baik atau benar atau luhur, dan apa yang buruk atau salah atau jahat dalam kelakuan manusia. Jadi etika Kristen itu berusaha menolong orang-orang untuk berpikir dengan lebih terang tentang kehendak Allah, supaya mereka dapat mengembangkan hidupnya sendiri dan kehidupan masyarakat yang lebih sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kalau kita menghadapi satu eh, situasi yang membutuhkan keputusan etis, yang kita tanya itu adalah apa kehendak Allah dalam situasi ini. Karena keputusan etika itu kan mau mencari tahu di dalam situasi yang sedang kita hadapi itu, apa sih sebenarnya yang Allah kehendaki untuk saya putuskan atau saya lakukan. Nah, karena itu keyakinan-keyakinan etika Kristen ya didasari oleh dasar-dasar yang sama sekali agak berbeda dengan etika-etika ya di luar keyakinan Kristen. Ini ada beberapa poin keyakinan yang mendasari etika Kristen. Yang pertama, orang-orang Kristen itu sependapat bahwa Allah adalah sumber dan dari semua yang baik. Jadi Allah sajalah hakim yang dapat memutuskan apa yang benar dan apa yang salah. Karena itu semua patokan moral harus tunduk kepada ketentuan Allah yang kita percaya sudah diwahyukan atau dinyatakan di dalam Alkitab. Karena itu tanggung jawab kita adalah melakukan apa yang dikehendaki Allah di dalam hidup ini. Jadi pada waktu kita mengambil keputusan tentang apa yang harus dilakukan, kita harus sungguh-sungguh mencari kehendak Allah. Meskipun ya orang-orang tidak selalu setuju atau tidak selalu sama pandangannya tentang apa sih sebenarnya yang dikehendaki Allah dalam situasi tertentu. Pada waktu wabah COVID-19 mulai ada di Indonesia, itu pendeta-pendeta pendapatnya kan terbelah dua. Ada pendeta yang mengatakan bahwa kita harus menghentikan ibadah di dalam pertemuan-pertemuan ibadah di gedung-gedung untuk sementara waktu sampai wabah Covid ini lewat. Tapi ada juga pendeta-pendeta yang dengan berkobar-kobar berkhotbah dari mimbar bahwa kita tidak perlu takut. Masa kita dikalahkan oleh Covid? Tuhan Yesus itu sudah mati di kayu salib dan dia sudah bangkit dari antara orang mati dan Yesus sudah mengalahkan maut, apalagi cuma Covid, kan begitu. Jadi terbelah, ya. Pendeta-pendeta pun terbelah pada waktu awal merebaknya COVID-19 di Indonesia. Ada yang mengatakan kita tetap harus terus ibadah di gedung, ya, dalam pertemuan-pertemuan besar. Ada yang mengatakan enggak, kita harus justru di rumah masing-masing. Kita bisa pakai fasilitas online, Zoom, dan lain sebagainya. Ya. Nah, pada akhirnya kan kita tahu sekarang, kalau kebayang kalau seandainya orang Kristen pada waktu itu tetap ibadah di gedung berkumpul, waduh, saya sudah nggak tahu
sudah berapa puluh ribu orang Kristen bisa terjangkit COVID-19 kan? Nah, jadi dari perbedaan-perbedaan pendapat itu pada akhirnya waktulah yang menentukan, ya. Jadi dari setelah peristiwa itu berjalan terus di kemudian hari, barulah kita bisa menilai, oh ternyata keputusan A jauh lebih baik dibanding pendapat B. Ya, seperti kasus wabah COVID-19 ibadah selama masa wabah COVID-19 ini. Yang berikutnya, keyakinan yang mendasari etika Kristen ialah bahwa semua etika Kristen itu, ya, sebentar. Bahwa semua keyakinan etika Kristen itu berdasarkan iman kepada Allah yang dinyatakan dalam Yesus Kristus. Jadi etika Kristen, kenapa sih kita harus berusaha mencari tahu kehendak Allah dan hidup di dalam kehendak Allah? Karena itu cara kita menanggapi kasih karunia yang telah diberikan Allah di dalam Yesus kepada kita. Jadi kehidupan etis merupakan cara kita untuk mengucap syukur atas anugerah Allah dan cara untuk hidup dalam persekutuan dengan Allah. Jadi karena etika Kristen itu berbicara tentang bagaimana supaya aku dapat hidup di dalam kehendak Allah untuk situasi ini. Itu adalah upaya kita atau tanggapan kita terhadap kasih karunia yang sudah kita terima di dalam Kristus yang menyelamatkan kita dan sebagai ungkapan rasa syukur kita ya atas anugerah yang telah diberikan Tuhan itu. Sehingga kita menjaga persekutuan dengan Allah dengan cara hidup di dalam kehendaknya itu. Dan yang berikutnya, keyakinan lain yang mendasari etika Kristen, bahwa kewibawaan Yesus Kristus itu diakui oleh semua etika Kristen. Karena itu semua orang Kristen dimanapun percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam Kristus, Allah telah menyelamatkan manusia dari kejahatan dan sekaligus memberikan kepada mereka kekuatan moral untuk bisa hidup di dalam kehendak Allah. Ajaran-ajaran Kristus dan teladan kehidupannya itu menunjukkan jalan kehidupan orang Kristen. Karena Alkitab berkata, menjadi orang Kristen berarti mengikuti Kristus. Dengan kata lain, pada waktu kita hidup ya dengan etika Kristen, hidup di dalam kehendak Allah setiap hari. Bukankah cara hidup seperti itu membuat kita menjadi pengikut Kristus dan menjadi orang Kristen yang serupa dengan Kristus. Ya. Selanjutnya, kasih merupakan ciri semua etika Kristen. Karena Tuhan Yesus menyimpulkan bahwa hukum yang terutama itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatanmu. Ya, jadi kasih kepada Allah, kepada sesama dan kepada diri sendiri itu memberi motivasi bagi perbuatan yang baik. Dan kita percaya bahwa setelah kita percaya Yesus, kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita bersamaan dengan Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Sehingga ya, kasih Allah itu memberikan kepada kita kekuatan juga untuk mengasihi Dia, mengasihi sesama, dan mengasihi diri kita sendiri. Selanjutnya orang-orang Kristen juga sependapat bahwa etika itu berkenaan baik dengan perbuatan-perbuatan lahiriah maupun dengan hati manusia. Jadi etika Kristen itu tidak sekedar hanya menilai tingkah laku di luar,
tetapi juga termasuk motivasi dari tindakan-tindakan itu. Contoh misalnya, pada pada zaman Tuhan Yesus, Yesus mencela cara berdoa orang-orang Farisi yang sering berdoa di muka umum di persimpangan-persimpangan jalan. Kalau dari tingkah laku lahiriahnya sepertinya mereka kelihatan orang beragama, orang saleh, ya. Tetapi Yesus justru menegur mereka karena mereka melakukan itu dalam kemunafikan. Mereka melakukan ritual agama yang tampak di depan mata, tapi jauh di dalam hati mereka dikuasai oleh kejahatan dan kebusukan. Jadi etika Kristen itu bukan saja menilai soal tingkah laku yang terlihat di depan mata, tetapi juga motivasi di dalam hati. Ya, nah karena itu dalam etika Kristen belum tentu tindakan-tindakan agamawi yang terlihat lahiriah di depan mata baik itu belum tentu didasari oleh motivasi yang benar bagi orang-orang yang melakukannya. Dan kita sudah tahu mengenai hal itu. Itulah yang disebut oleh Tuhan Yesus sebagai kemunafikan yang hanya melaksanakan kewajiban agama demi untuk mendapat pujian di depan manusia. Berikutnya, orang-orang Kristen sependapat bahwa Alkitab itu berwenang bagi perbuatan maupun iman. Jadi Alkitab itu merupakan sumber pokok baik untuk teologi maupun etika Kristen. Dari Alkitab, kita mendapat pemahaman tentang pekerjaan Allah bagi kita dan kewajiban kita kepada Allah. Jadi, kan tadi etika Kristen itu adalah upaya untuk kita memahami atau mengetahui apa kehendak Allah dalam situasi-situasi yang kita hadapi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita bisa mengambil keputusan sesuai dengan kehendak Allah itu. Dari mana kita tahu kehendak Allah? Ya tentu dari Alkitab. Contoh misalnya, boleh nggak orang Kristen merokok? Maka pendapat etika kita atau keputusan etika kita itu harus digali dari kebenaran-kebenaran Alkitab. Jadi dari ayat-ayat Alkitab itu kita konstruksi satu konsep pemahaman. Sehingga akhirnya kita bisa buat kesimpulan, oh bagi orang Kristen dari sudut etika adalah tidak baik kalau seseorang itu merokok. Menurut Alkitab, ya kan, jauh lebih baik bagi orang Kristen untuk tidak merokok dan seterusnya. Seperti itulah. Jadi persoalan apapun kita kembali merujuk kepada apa yang dikatakan oleh Alkitab. Yang berikutnya, semua etika Kristen berkenaan dengan persekutuan orang-orang Kristen. Jadi etika Kristen dikenal dalam konteks jemaat dan dilakukan dalam hubungannya dengan orang-orang Kristen. Etika diajarkan, dipelihara, dan dikoreksi dalam gereja. Etika Kristen itu bukan menyangkut masalah kehidupan kita saja secara pribadi, tapi etika Kristen itu juga menyangkut persekutuan kita dengan orang-orang percaya yang lain, yaitu gereja. Ya, karena itu ya kita dalam etika Kristen untuk punya pandangan etika Kristen yang baik juga perlu kadangkala belajar dari sejarah gereja. Beberapa hari lalu misalnya, saya mendapat tulisan Martin Luther, ya. Bagaimana pandangan Martin Luther terhadap sikap orang Kristen terhadap wabah. Jadi pada waktu itu rupanya pada waktu Martin Luther melayani di Jerman, terjadi juga wabah yang menelan banyak korban. Sehingga orang-orang membutuhkan penjelasan, jemaat membutuhkan penjelasan. Apa sikap orang Kristen ya di tengah-tengah wabah yang sedang terjadi di Jerman? Maka Martin Luther membuat tulisan, lalu itu disebarluaskan kepada orang-orang Kristen di Jerman. Dan ternyata tulisan itu ditemukan lagi, lalu kemudian diterjemahkan dan disebarluaskan ya dalam bahasa Indonesia. Kebetulan saya dapat. Nah, dari situ saya bisa mendapat pemahaman yang lebih baik lagi bagaimana sikap orang Kristen terhadap wabah COVID-19 ini. Gitu. Jadi kita kadangkala perlu juga belajar sejarah gereja, apa yang dulu dilakukan oleh orang-orang percaya menyangkut situasi yang mirip.
Contoh COVID-19 itu kan wabah. Jadi kita cari dalam sejarah gereja apa yang dulu dilakukan oleh tokoh-tokoh iman di berbagai tempat di dunia ini pada waktu mereka menghadapi wabah, sehingga kita bisa mendapat pelajaran rohani dan bisa kita terapkan untuk kehidupan kita sekarang. Dan yang terakhir, etika Kristen berlaku untuk seluruh kehidupan manusia. Tidak ada bagian kehidupan yang tidak perlu dibimbing oleh Tuhan. Maka etika Kristen mencari kehendak Tuhan untuk setiap bagian hidup kita. Bukankah setiap aspek hidup kita membutuhkan keputusan-keputusan etis? Mau menikah, ada keputusan etis. Ya, kita mau berpakaian, ada keputusan etis. Apakah semua model pakaian bisa kita gunakan? Ya kan? Kita mau berdandan, ada keputusan etisnya. Apakah kita boleh sembarangan berdandan? Kita berbicara, ada keputusan etisnya. Apakah kita boleh sembarangan? Menggunakan media sosial, ada keputusan etisnya. Jadi keputusan etika itu sebenarnya menyangkut semua aspek kehidupan kita. Tidak saja hal-hal rohani dan gerejani, tapi juga hal-hal duniawi kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi etika Kristen itu penting untuk kita pelajari. Nah, inilah yang saya jelaskan dalam pertemuan ini. Sekarang kita bisa berdiskusi. Silakan. Saya Pak mau nanya Pak, Ya, ya. kayak contoh yang Bapak kasih di diktat tadi, yang contoh pertama aja misalnya Pak ada seseorang yang sedang sakit kan Pak. Nah, Nah terus itu keputusan apa yang harus diambil Pak? Apakah dia harus minum obat itu supaya cepat meninggal? Apakah tetap dipertahankan? Atau gimana Pak jadinya Pak? nah, itu yang tidak mudah. Nanti kita akan pelajari, ya, itu lebih spesifik dalam tema mengenai eutanasia. Mengenai apa Pak? Eutanasia. Eutanasia. Jadi kalau orang sakit, nanti kita akan pelajari bahwa kalau orang sakit yang tidak boleh ya dihentikan adalah suplai air, makanan, dan udara. Karena air, makanan, dan udara itu adalah ya elemen-elemen dasar yang dibutuhkan untuk manusia hidup. Orang sehat saja kalau tidak dapat suplai air, makanan dan udara akan mati, apalagi orang sakit. Jadi kebutuhan dasar itu yang tidak boleh dihentikan. Nanti kita akan belajar ya, Dek. Siap Pak. Ya, Makasih Pak. yuk. Ada lagi? Kemarin kan kita sepakat supaya kalian baca dulu materinya, nanti saya kasih penjelasan singkat, ya. Lalu kalian bisa kita manfaatkan untuk maksimal pembelajaran kita adalah berdiskusi. Ada yang udah nyiapin apa pertanyaan-pertanyaan lagi? Waktunya juga udah hampir mau habis Pak. Oh ya udah kita ulang lagi aja sebentar ya. Oh siap Ya. Pak. Kita selesaikan waktunya ini termin pertama nanti kita masuk lagi. Siap Pak. Ya paling itu sih tadi yang mau saya tanyakan Pak. Satu itu aja. Mungkin dari teman-teman yang lain Pak. Atau mungkin kamu bisa memperdalam argumenmu, bisa saja supaya kita belajar sama-sama ya, Dek. Ya kalau pengalaman saya sih Pak, kan saya ada saudara Pak di Jakarta waktu itu, sepupu lah, mama tua. Kan mama tua sakit di rumah sakit, nah tuh aku lupa lagi nama penyakitnya apa Pak. Jadi dia pokoknya itu kalau dirawat di rumah sakit 1 hari itu 15 juta Pak. Nah 15 juta. Nah kebetulan anaknya ini juga direktur, terus orang yang berada juga lumayan kan. Tapi
dia tetap ini sih, tetap dilakuin di rumah sakit 3 hari di rumah sakit kan sempat kan 3 hari, jadi 45 juta kan 3 hari itu Pak. Nah pas hari keempat si anaknya ini mulai mikir juga, ini si mama tua ini langsung meninggalin aja atau gimana, soalnya kalau dilanjutin biaya rumah sakit juga, wah bisa-bisa dia juga berutang juga jadinya Pak. Nah tanpa disengaja besoknya si mamanya langsung meninggal Pak. Oh, sementara dia lagi timbang-timbang, malah keburu dipanggil Tuhan gitu. Iya, tapi bukan dia yang bikin, bukan apa, jadi ya besoknya langsung dipanggil Tuhan gitu Pak. Ya, berarti Tuhan tahu sebatas mana dia mampu menanggung gitu kan? Nah betul itu Pak, kalau itu setuju Pak. Ya. Ini berapa menit lagi, El? 7 menit lagi Pak. Oke. Ya, jadi memang kadangkala kita menghadapi dilema seperti itu terhadap ada anggota keluarga yang sakit, terutama sakit keras ya. Jadi di rumah sakit itu ada juga orang-orang yang dirawat, hidupnya itu sudah disebut hidup mekanik. Iya. Jadi bukan hidup bios. Kalau hidup bios itu kan hidup alamiah. Jadi hidup mekanik itu orang itu di rumah sakit udah dalam keadaan tidak sadar, tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Jadi hidupnya mekanik. Dia tetap aja ada hidup karena dipompa oksigen terus ke dalam jantungnya, gitu. Nah, jadi orang-orang kan harus mengambil keputusan etis. Apakah wajar bagi orang Kristen untuk tetap mempertahankan kehidupan mekanis seperti itu? Padahal kan ada batas usia untuk hidup, kan begitu. Jadi upaya-upaya yang luar biasa untuk mencegah kematian yang alamiah pun adalah satu keputusan yang tidak etis menurut etika Kristen. Karena kan ada batas wajar kehidupan. Jadi kita tidak boleh ada usaha-usaha yang extraordinary atau luar biasa untuk mencegah terjadinya kematian alamiah. Bukankah kematian alamiah salah satunya bisa diakibatkan oleh karena sakit keras, misalnya seperti itu kan? Nah, tapi yang tidak boleh adalah menghentikan suplai oksigen atau udara, suplai makanan, dan suplai air, karena itu merupakan elemen-elemen dasar penunjang kehidupan. Jangankan yang sakit, yang sehat aja nggak disuplai air, udara, dan makanan, toh dia akan mati. Nah, jadi orang-orang yang kasusnya seperti itu yang tidak boleh dihentikan ya 3 elemen dasar itu, gitu. Tapi kalau dia hidupnya sudah mekanik, udah mesin, ya nggak perlu kita melakukan upaya-upaya luar biasa untuk mencegah kematian alamiah terhadap dia. Itu pun merupakan satu keputusan etika yang salah. Karena berarti kan kita menentang, ya kan, ketetapan Allah bahwa setiap orang ya suatu saat juga pasti akan mati. Itu. Pak, mau nanya Pak, kalau yang sekarang kan ada Pak ya, katanya orang kan lagi COVID-19 nih Pak. Terus kalau pas meninggal tuh, jadi dia malah jadi dibakar tuh Pak. Nah itu masuk nggak Pak Ya, ke dalam etika Kristen kita Pak? masuk. Itu juga masuk dalam keputusan etika. Ya. Ini berapa menit lagi, El? 4 menit lagi Pak. Oke ya. Kalau jadi gini, ya dalam Alkitab kan sebenarnya ada 2 cara juga di PL bagaimana orang mati itu diperlakukan. Ada yang dikubur, ada juga yang dibakar. Pernah baca ada mayat-mayat dibakar di PL? Ya. Jadi perlakuan orang terhadap jenazah di Perjanjian Lama pun ada yang dikubur, ada juga yang dibakar. Nah, yang dibakar tuh biasanya perlakuan bangsa-bangsa di luar Israel. Tapi kelihatannya orang Israel itu dikubur. Dan zaman Perjanjian Baru juga kan orang mati itu dikubur. Kenapa?
karena mereka punya keyakinan, ya kan ada firman Tuhan bahwa mereka akan dibangkitkan dari antara orang mati dari dalam kubur, kan itu keyakinannya. Tapi tentu saja keputusan etika itu bisa agak berubah perlakuannya di negara-negara yang memang kecil, sehingga lahan untuk penguburan tidak ada. Contoh di Singapura. Wah, itu mahal sekali kan? Kalau orang harus dikubur, anggota keluarga yang meninggal, waduh, itu mereka menghabiskan dana, jadi beban ekonomi. Dan negara pun ya lebih menyukai kalau masyarakat itu ada anggota keluarga yang meninggal itu jangan dikubur. Karena itu lahan itu berharga sekali, karena itu negara yang sangat kecil gitu loh. Luasnya kecil sekali. Ya, jadi akhirnya kebanyakan mereka itu melakukan, apa itu namanya? Kalau pembakaran jenazah teh? Ngaben. Bukan. Kremasi. Ya, dikremasi gitu. Nah, jadi artinya begini, mau dikubur, mau dikremasi, kelihatannya Alkitab itu tidak terlalu memiliki keberatan begitu. Nah, cuma begini, ada kremasi itu yang dilakukan ya, ada unsur ritualnya atau keyakinan iman di dalamnya. Iya kan? Contoh, kenapa agama tertentu lakukan kremasi? Karena mereka percaya bahwa ya orang yang hidup ini toh nanti dia harus kembali kepada alam ini. Ya. Nah, jadi mereka akhirnya mengkremasi, abunya itu nanti ditabur di laut, ditabur. Nah, kalau itu sudah menyangkut ritual, kan begitu. Jadi sudah ada sentuhan ritual, sudah ada sentuhan keyakinan atau iman yang lain di dalamnya. Nah, itu yang kita larang dilakukan oleh orang Kristen. Kalau seandainya kremasinya tanpa melibatkan unsur ritual dan keyakinan iman, itu tidak masalah dan tidak bertentangan dengan iman. Tapi kalau sudah ada unsur ritual dan iman, keyakinan lain di dalam, berarti kan sudah menduakan Tuhan atau sinkritisme, ya. Nah, itu pendapat saya, Aris. Oke, Pak. Makasih, Pak. Nah. Ya. Ada lagi? Pak Pendeta Pasongka? Apa dilema-dilema etis? Gimana Pasongka? Pak, mau tanya. Kalau misal pendeta dipanggil, Pak, suruh doain orang yang lagi sakit, tapi bukan supaya sembuh, supaya dipanggil Tuhan. Oh, saya beberapa kali seperti itu. Ya, terutama mereka yang sudah usia uzur. Tahu usia uzur? Sudah tua, Pak. Sudah sangat tua dan dia sudah tidak bisa apa-apa lagi. Jadi dia sudah mengambil keputusan untuk dirinya sendiri di hadapan Tuhan. Tuhan, ya kalau bisa berilah anugerah untuk aku dipanggil sekarang ini. Saya pernah doain itu dan doa saya manjur. Ya. Nah, jadi tidak salah. Jadi ya. Bukannya mendoakan orang mati ya, Pak? Orang itu mati berarti, Pak, kalau kayak gitu, Pak? Bukan. Jadi kita mendoakan, ya orang ini kan sudah siap, dia sudah beriman, ya kan? Nah, dia sudah mempertimbangkan dengan baik gitu loh. Ya. Jadi gini, Tuhan kan mengaruniakan kehidupan yang bermakna kepada kita. Oke? Ya. Jadi dalam kondisi usia yang sudah uzur begitu ya, dia sudah pertimbangkan baik-baik di hadapan Tuhan bahwa adalah lebih baik kalau dia dipanggil Tuhan. Jadi dia sudah menyerahkan hidupnya dan dia sudah beriman gitu ya kan. Keluarganya juga udah dipersiapkan gitu ya. Kalau dipanggil orang tua ini ya nggak apa-apa. Saya juga dipanggil orang beberapa kali untuk berdoa seperti itu. Itu pendapat saya.
Gitu. Tapi nggak apa-apa kalau Gabriel dan David Ansel ada pendapat lain, coba gimana? Saya setuju aja, Pak. Oh, jangan. Waktunya udah, Pak. Oke, kita live dulu, nanti kita masuk lagi ya. Oke, Pak. Ya, Pak. Oke. Oke, Pak. Yo. Pendeta Okto nanti mau